Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini admin akan memposting suatu video yang berbeda dari postingan-postingan sebelumnya. Nah, kenapa jadi berbeda? Karena kali ini admin akan membuat video tutorial bagaimana cara membuat atau pola pengetikan dalam pembuatan proposal maupun skripsi. Karena nantinya admin membuat video ini sebagai tugas ujian tengah semester dalam mata kuliah metodologi dan penelitian di bidang TI. Oke, langsung saja pada video pertama ini kita membahas bagaimana mengatur margin halaman atau layout, style, dan penomoran bab. Kita buka terlebih dahulu Microsoft Office Word-nya. Di sini admin menggunakan Microsoft Office 2019. Di halaman awal ini nantinya dokumen akan kita buat. Sebelum kita membuat suatu dokumen, diharuskan terlebih dahulu kita mengatur batas atas kertas, batas bawah, batas kiri maupun kanan kertas. Selain itu, kita juga harus tahu kertas apa yang akan kita gunakan, apakah itu A4 atau biasa disebut kertas pendek atau maupun legal atau kertas panjang. Cara mengaturnya, kita masuk ke menu layout. Di bagian layout di sini ada bagian margin. Kita klik saja, pilih custom margin. Di bagian page setup, khususnya tab margin, di sini ada top, yaitu batas atas kertas sesuai dengan ketentuan di FTI Uniska. Untuk pembuatan laporan, bagian atas kertasnya diharuskan 4 cm. Untuk bottomnya atau bagian bawah 3 cm. Bagian kiri kertas 4 cm. Dan terakhir bagian kanan kertas 3 cm. Untuk orientasi, pastikan kertas ini berorientasi portrait atau kertasnya berdiri. Berikutnya kita ke bagian tab paper. Di bagian paper size, pastikan di sini telah kita pilih kertas A4. Di sini karena defaultnya A4, maka di sini otomatis keluar A4. Untuk A4 sendiri, lebarnya adalah 21 cm dan tingginya 29,7 cm, itu baku. Berikut pada page setup terakhir adalah bagian layout. Nah, di bagian layout ini yang kita atur untuk batas penomoran halaman. Di sini diwajibkan 1,5 cm dan bagian footernya atau bagian bawah 1,5 cm juga. Semua telah diatur, bagian margin, paper, dan layout telah oke, maka kita pilih oke untuk konfirmasi. Nah, untuk pengaturan margin sendiri telah selesai dan dokumen siap digunakan. Berikutnya kita membuat style penulisan. Kita masuk ke menu home. Di dalam style penulisan kita menggunakan normal, spacing, heading. Nah, heading ini nanti ada heading 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, apa saja masing-masing itu nanti fungsinya. Yang pertama, normal digunakan untuk membuat isi keseluruhan laporan. Yang kedua, no spacing digunakan untuk membuat halaman cover nantinya. Heading 1 digunakan untuk membuat judul bab.
bab 1 apa, bab 2 apa, bab 3 apa, dan seterusnya. Di heading 2 digunakan untuk membuat judul subbab. Biasanya kan di bab 1 ada tuh subbabnya lagi, misalnya ada latar belakang. Nah, di bawah latar belakang itu adalah sub dari subbab lagi. Nah, itu digunakan adalah heading 3. Untuk caption digunakan untuk memberi label pada tabel maupun gambar, dan nanti pada bagian style bibliografi digunakan untuk membuat daftar pustaka otomatis. Berikut kita masuk ke pengaturan style. Pada pojok ini kita klik bagian manage style. Pastikan kita berada pada tab recommend. Nah, di sini yang akan kita gunakan, pastikan semua dalam keadaan terlihat atau showing. Misal di sini normal sudah terlihat, no spacing sudah aktif. Heading 1 kita klik show, heading 2 show, 3 show juga. Berikutnya kita menggunakan caption sudah show dan bibliografi sudah show. Berikut kita ke tab edit. Untuk mengedit yang pertama normal di sini kita gunakan untuk membuat keseluruhan isi menggunakan style normal. Kita ke bagian modify. Di bagian modify pastikan huruf yang digunakan adalah Times New Roman. Jika belum Times New Roman, silakan dicari jenis hurufnya. Font size-nya 12 dan font colornya black. Berikutnya kita ke bagian perataan. Pada bagian perataan kita menggunakan rata kiri kanan. Ke bagian format paragraf, line spacingnya kita buat menjadi double. Nah, jadi jaraknya itu double antara baris ke baris. Jika sudah diatur, maka tekanlah OK. OK lagi. Setelah normal, kita mengatur no spacing. Modify lagi. Dan untuk no spacing, style for following paragrafnya pastikan sini normal. Ini nantinya kita buat untuk bagian depan ya, bagian cover. Jadi di sini pastikan lagi fontnya Times New Roman ukuran 12. Karena di cover kita menggunakan jenis fontnya itu huruf tebal, jadi kita aktifkan font. Dan warna hurufnya jangan sampai lupa. Posisi center. Dan di bagian paragraf kita cek lagi. Nah, di sini pastikan single atau biasa 1 poin. Setelah itu klik OK. Jadi untuk normal dan no spacing sudah kita edit. Kita lanjutkan ke bagian heading 1. Nah, heading 1 di sini kita gunakan untuk membuat judul bab. Dari nanti kata pengantar, ada daftar tabel atau gambar, atau daftar isi, bab, sampai dengan daftar pustaka. Kita modif.
hurufnya pastikan Times New Roman lagi. Ukurannya sudah ditentukan 14 poin. Untuk judul kita beri bold, warnanya warna hitam, out black. Posisi dari bab sendiri adalah di tengah. Di bagian format paragrafnya, bagian after kita tentukan 12 poin, line spacingnya single. Oke lagi. Heading 2 di sini digunakan untuk penomoran subbab. Jadi untuk subbab kita menggunakan heading 2. Kita ke modif. Pastikan format yang digunakan hurufnya adalah Times New Roman ukuran 12 dan tipenya adalah bold. Jangan lupa untuk font colornya black. Perataannya pastikan di sebelah kiri, jangan sampai di tengah, karena di tengah tadi kita gunakan untuk bab. Kita ke format bagian paragraf. Di sini after tentukan 12 poin dan line spacingnya adalah single. Oke lagi. Setelah heading 2 kita edit, kita lanjutkan ke heading 3. Kita modif. Hurufnya tentukan lagi Times New Roman ukuran 12 dan bold. Font colornya masih hitam. Perataannya rata sebelah kiri atau align left. Format paragrafnya afternya 12, single, kemudian Nah, jadi untuk heading 1, heading 2 dan heading 3 telah kita edit. Untuk style berikutnya kita ke caption. Caption di sini digunakan untuk pembuatan daftar tabel atau daftar gambar. Kita modif juga. Font pastikan Times New Roman lagi, ukurannya 12, font colornya ke format paragraf. Untuk afternya tetap 12, line spacing ya dan terakhir kita mengedit style bibliografi. Kita modif lagi. Times New Roman 12 dan font colornya hitam. Perataannya rata kanan dan kiri ya karena nanti untuk untuk daftar pustaka perataannya itu dalam satu paragraf itu rata kiri dan kanan. Nah, ini seperti sampel. Kita ke format paragraf. Di format paragraf bagian afternya 12 dan line spacingnya single. Nah, tapi kita khusus ke special hangingnya pastikan 1 cm untuk by-nya. Kenapa 1 cm? Karena di dalam satu paragraf daftar pustaka first line indentnya untuk daftar pustaka itu first line-nya ada di paling atas di 0 cm dan baris 2, 3 dan seterusnya untuk daftar pustaka, yaitu untuk special hanging tadi menjorok ke dalam sebesar 1 cm. Nah, ke semua style telah kita edit, berarti untuk stylenya telah siap digunakan nantinya untuk membuat proposal skripsi. Kita close. Nah, dokumen siap digunakan. Ya, di sesi video bagian akhir ini kita akan membahas bagaimana cara membuat penomoran judul bab secara otomatis dengan menggunakan heading 1, heading 2 dan heading 3. Kita menggunakan menu home. Pada bagian ribbon paragraf, di sini ada icon multi level list.
kita klik, pilih yang ada heading 1, 1.1 dan seterusnya, pilih saja. Abaikan angka 1 yang muncul, kita kembali ke multi level list. Bagian bawah ada define new multi level list, kita pilih. Perhatikan pada bagian klik level to modify, pastikan birunya aktif di angka 1. Artinya nanti kita akan mengedit heading bagian 1. Angka 1 di sini kita hapus, kita ganti dengan bab, diikuti dengan spasi. Fontnya kita ubah, sesuaikan dengan heading 1 Times New Roman, bold, dan size-nya adalah 14. Jangan lupa untuk font colornya kita menggunakan warna hitam. Klik OK jika sudah. Bagian posisi, karena ini bagian tengah, kita ambil center. Teks indent add-nya kita buat 0. Line add-nya 1 cm. Klik more untuk pengaturan lebih. Nah, pastikan di bagian link level to style-nya adalah heading 1. Artinya kita mengedit nih bagian 1. Start add-nya 1. Oh ya, di sini kita ketinggalan bagian number style for this level-nya, karena bab kita menggunakan angka Romawi. Pilih aja yang kedua, 1, 2, 3 dan seterusnya. Terakhir pada follow number width, pilih nothing. Nah, jadi heading 1 sudah siap digunakan. Berikut kita ke heading 2. Heading 2 lebih gampang. Pastikan link level to style-nya di sini adalah heading 2. Kita pilih legal style numbering, legal, checklist. Ya, start add-nya pastikan 1. Posisi numberingnya bagian dari sebelah kiri, di sini 0 saja, line add-nya 0. Follow number width-nya kita ganti menjadi space. Terakhir di heading 3. Heading 3 kita buat sama dengan pengaturan untuk heading 2 tadi. Left juga, sini 0, line add-nya 0. Tab karakternya kita ganti menjadi space. Nah, setelah ini kita klik OK. Jadi seperti itulah video yang dibahas pada season yang pertama ini. Kita membahas tentang margin halaman, layout, style, dan penomoran judul bab. Untuk video berikutnya kita akan membahas tentang membuat cover, daftar isi, daftar gambar, serta daftar tabel secara otomatis yang akan dibuat menggunakan format style yang telah kita buat.